الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على جميع النعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون رحمكم الله وأكرمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kita semua ini adalah hambanya Allah, diciptakan oleh Allah, hidup di buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah, selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita ini selalu bertakwa kepada Allah, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, sesuai dengan sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Dahulu alam semesta ini tidak ada. Bumi beserta isinya ini tidak ada. Langit beserta isinya tidak ada. Planet-planet tidak ada. Tata surya tidak ada. Seluruh perkara di alam semesta ini dulu tidak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suatu saat nanti bumi beserta isinya, alam semesta beserta isinya ini akan dihancurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, di sini kita perlu berpikir, merenung, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi beserta isinya, langit beserta isinya, yang mana kemudian nanti akan dihancurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, di antara maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini beserta isinya adalah agar kita semua paham, agar semua kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu, agar kalian faham, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Allah kuasa menciptakan langit beserta isinya, Allah kuasa menciptakan bumi beserta isinya. Seluruh perkara adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, inilah di antara maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, agar tertanam dalam hati kita, agar tertanam dalam diri kita bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Allah kuasa menciptakan kita, menghidupkan kita
Allah kuasa pula mematikan kita, menghancurkan kita. Allah kuasa menjadikan kita bahagia, Allah kuasa pula menjadikan kita susah. Allah kuasa menjadikan kita sukses, Allah kuasa pula menjadikan kita sebaliknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kemudian di antara maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, menciptakan dunia ini beserta isinya adalah untuk mengingatkan kita tentang kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kalau kita mau merenungkan, kalau kita mau memikirkan sesungguhnya seluruh perkara yang ada di dunia ini, kejadian-kejadian, perkara-perkara, keadaan-keadaan di dunia ini sebenarnya mengingatkan kita kepada keadaan-keadaan di akhirat kelak. Ketika hidup kita dalam keadaan bahagia, ingatlah di akhirat sana juga ada tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia ini kita merasakan kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan, ingatlah bahwasanya di akhirat sana juga ada satu tempat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, yang penuh dengan kelezatan-kelezatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia ini memakan sebuah buah, satu buah apel contohnya, kemudian kita merasakan nikmatnya buah apel, maka kita perlu memikirkan, maka kita perlu mengetahui bahwasanya di akhirat sana, di surga Allah juga ada berbagai macam buah yang rasanya juga berbagai macam kenikmatan di sana. Satu buah dohirnya sama, bentuknya sama, tetapi di dalam Al-Quran dikatakan tetapi rasanya berbeda-beda. Sebaliknya, kalau kita di dunia ini merasakan kesusahan, merasakan kebingungan dan sebagainya, ketahuilah bahwasanya di akhirat sana juga ada satu tempat yang penuh dengan kesusahan, satu tempat yang tidak ada bahagianya, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kita merasakan ada api yang rasanya panas, maka kita perlu mengingat di akhirat sana, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala juga ada api yang begitu panas, yang panasnya berlipat-lipat kali dibandingkan dengan api dunia ini. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, orang-orang soleh zaman dahulu, ketika mereka melihat perkara-perkara, kejadian-kejadian di dunia ini, yang mereka ingat adalah akhirat. Ada seorang soleh berjalan bersama teman-temannya. Maka ketika berjalan melalui pasar, dia melihat tukang sate sedang membakar sate kambing. Maka orang soleh tadi melihat orang tukang sate membakar sate kambing, dia pun menangis. Maka ketika menangis, teman-temannya ini mengira fulan ini menangis karena ingin sate tetapi tidak bisa makan sate. Maka akhirnya teman-temannya menghibur dia, wahai fulan, jangan menangis. Kalau engkau memang menginginkan sate kambing itu, kami akan belikan untukmu. Maka orang soleh tadi mengatakan, wahai teman-temanku, saya menangis bukan karena saya ingin makan sate. Saya menangis bukan saya ingin makan sate tetapi tidak mampu membelinya. Tetapi saya menangis teringat dengan di neraka. Kalau di dunia ini kambing di sate itu selepas disembelih mati baru disate. Nanti di nerakanya Allah orang akan dalam keadaan hidup-hidup di sate di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beginilah hadirin yang mulia, jemaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Orang-orang dahulu, orang-orang soleh dahulu melihat kejadian-kejadian dunia akhirat yang mereka ingat. Ada seorang anak kecil diajak memasak sama ibunya. Zaman dulu memasak ini ditungku pakai kayu bakar. Maka biasanya orang-orang kalau memasak pakai kayu bakar, ditunggu itu kayu-kayu kecil dulu dimasukkan agar cepat hidup, agar bisa lebih mudah hidup apinya. Selepas ini hidup, baru kayu-kayu besar yang dimasukkan. Maka anak kecil yang diajak masak oleh ibunya tadi, dia menangis melihat ibunya ini memasak. Makanya ibunya pun mengira anaknya ini sudah lapar. Akhirnya dia menenangkan anaknya, wahai anakku, jangan bersedih, gak usah nangis, sebentar lagi masaknya akan masak, kita akan makan.
Kamu tahan sebentar laparmu, jangan menangis. Maka anak kecil tadi mengatakan, wahai ibunda, saya menangis bukan karena saya lapar, tetapi saya menangis karena teringat dengan akhirat. Saya khawatir kalau di dunia ini ibu memasak kayu-kayu kecil dulu dimasukkan baru kayu besar. Saya khawatir nanti di neraka anak-anak kecil dulu akan dimasukkan neraka baru orang-orang yang dewasa. Inilah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, orang-orang soleh zaman dahulu, sampai anak-anak kecilnya pun melihat kejadian di dunia, dia teringat dengan akhirat. Ada seorang ulama melihat santrinya lari-lari di kepanasan. Ada sebuah lantai yang panas begitu terkena sinar matahari, maka santrinya lari-lari. Akhirnya ulama tadi ingatkan, wahai santriku, kul naru jahannam asyaddu harra, ingatlah api neraka jauh lebih panas daripada lantai yang kalian injak-injak itu. Begitulah orang-orang soleh melihat kejadian-kejadian dunia, yang mereka ingat adalah akhirat. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, inilah diantara maksud dunia dan alam semesta ini diciptakan, agar kita mengingat bahwasanya kejadian-kejadian di dunia ini mengingatkan kita semua dengan kejadian-kejadian yang akan datang di akhirat kelak. Kemudian diantara maksud Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini adalah, menciptakan dunia beserta isinya ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang yang nanti hasilnya akan kita panen di akhirat. Dunia adalah tempat untuk bertanam, tempat untuk bercocok tanam, yang hasilnya, yang panennya akan kita tuai, akan kita panen nanti ketika kita sampai di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, apa yang akan kita panen adalah seperti atau sesuai dengan apa yang kita tanam. Kalau di dunia ini kita menanam kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh, maka di akhirat kelak juga kita akan memanen kebaikan-kebaikan, yaitu ridhonya Allah dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau di dunia ini yang kita tanam adalah keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, pembangkangan-pembangkangan kepada Allah, maka yang kita panen di akhirat kelak juga keburukan-keburukan, yaitu murkanya Allah dan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana petani di dunia ini, seorang petani dia menanam jagung, maka panennya akan jagung. Seorang petani dia menanam sayuran, maka akan panen sayuran. Tidak ada ceritanya seorang petani menanam sayuran, panennya jagung. Tidak ada ceritanya seorang petani menanam jagung, panennya sayuran. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, kita jadikan betul kehidupan kita ini adalah untuk menanam kebaikan-kebaikan, menanam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita kembali ke akhirat kelak, kita akan menuai, kita akan memanen kebaikan-kebaikan di akhirat, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, semoga dengan berkahnya hari Jumat yang penuh barokah ini, dan juga dengan berkahnya bulan Sya'ban yang penuh, bulan Rajab yang penuh barokah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya, hidayahnya, inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.